Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Ijan Entertainment ini. Harapan dan impian saya semoga saudaraku semua yang sedang menonton video Ijan Entertainment ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam petunjuknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, saya doakan bagi saudara yang like, komen, share, dan subscribe, semoga panjang umur, sehat, dan dimudahkan rezekinya. Saudaraku yang beriman, mungkin di antara kita ada yang suka atau sering terbangun dari tidur pada jam 3 sampai jam 4 pagi. Hal ini seringkali diabaikan oleh sebagian orang. Padahal ini merupakan cara Allah berbicara dengan kita. Ketika kita sering terbangun dari tidur di antara jam 3 sampai jam 4 pagi, kita bisa melakukan salat tahajud terlebih dahulu sebelum Anda melaksanakan salat subuh. Ngaji ataupun salat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Salat tahajud memiliki keutamaan. Salah satu yaitu orang yang melakukan salat tahajud akan diberikan tempat terpuji dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah yang akan mengangkat hambanya yang melaksanakan ibadah sholat tahajud dengan tekun, ikhlas, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian siklus jam bangun tidur yang pertama, bangun jam 10 sampai jam 12 malam. Jika Anda kesulitan tidur pada jam 10 sampai jam 12 malam ini merupakan pertanda stres, karena ini merupakan jam tidur kebanyakan orang. Jika Anda sulit tidur, itu sekali lagi pertanda Anda sedang stres. Tapi jangan khawatir, salat hajat bisa sebagai pilihan untuk mengganti atau mengatasi masalah tersebut. Membaca Al-Quran bisa membawa hati menjadi tentram, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Yang kedua, jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Jika Anda bangun pada jam 12 malam sampai jam 2 pagi, Anda mengalami kekecewaan emosional. Cobalah untuk lebih tenang. Dan yang ketiga, jam 2 sampai jam 4 pagi. Bangun di antara jam 2 sampai jam 3 pagi atau tengah malam menunjukkan kemarahan, titik energi terhubung dengan hati. Coba minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Selanjutnya, bangun dari jam 3 sampai jam 4 pagi. Jika Anda terbangun jam 3 sampai jam 4 pagi, tandanya Allah sedang berbicara pada manusia. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan. Jika terbangun di jam ini, itulah mengapa saat sepertiga malam merupakan saat yang tepat untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan seluruh alam seisinya. Pada saat sepertiga malam, ketika semua orang masih tertidur dan terlelap, rahmat Allah turun, maka lakukan seruan dari Allah dan Rasulnya. Kita bermunajat, lihat keluarga, doakan mereka supaya menjadi orang berguna bagi dirinya, bagi agama, bagi seluruh makhluk Allah yang Maha Kuasa. Bertaubat atas segala kesalahan kita, maka Allah akan membuktikan janjinya, yaitu diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa manusia, baik berupa doa yang langsung dikabulkan atau diganti dengan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut kita. Siklus bangun tidur terakhir merupakan jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Jika Anda bangun di jam ini, percaya Anda sedang memiliki emosi yang sangat tertahan dari segi ilmiah ini. Memiliki emosi yang sangat tertahan dari segi ilmiah ini. Pertanda Anda memiliki masalah di usus besar, akan tetapi bisa diatasi dengan meregangkan otot atau pergi ke toilet. Namun tidak baik bagi muslimin bangun setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali, karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki Anda. Tidak akan mendapatkan doanya Rasulullah SAW, karena beliau pernah berdoa, ya Allah, berikanlah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ketika sudah selesai melakukan salat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Di antara hal yang makruh menurut para ulama merupakan tidur setelah salat subuh sehingga matahari terbit, karena saat tersebut merupakan saat momen-momen ghanimah atau saat meraih kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu juga Nabi melarang anak-anaknya untuk tidur di saat pagi. Sungguh jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di saat pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Hadis diriwayatkan Ibnu Abi Saibah. Sekali lagi, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dengan sanad yang sahih dari Ibad bin Samit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, siapa yang terbangun di saat malam lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah aku, atau dia berdoa pasti dikabulkan. Jika ia berwudu dan sholat, pasti diterima salatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita memiliki banyak rahasia ketika Anda sering terbangun dari tidur kisaran jam 3 sampai jam 5 pagi. Ini tandanya Allah memberikan rahmat kepadamu. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya, umumnya bagi saudara-saudara sekalian. Dan jika video ini berguna, bermanfaat menurut saudara, silahkan like, komen, share kepada saudara-saudara atau teman handai tolan saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.